Baik, Pak Agus, ini sudah saya rekam ya, Pak ya. Siap, oke. Oke. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Meta. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Saya ikut senang mendengarnya kalau panjenengan sehat. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya, Pak Agus ya. Gini, saya lihat Pak Agus kok akhir-akhir ini kok agak ini ya, tidak bersemangat begitu ya Pak ya. Agak kurang ceria, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu ini Pak Agus ini kira-kira apa ada masalah kah Pak? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit kendala. Namun saya juga bingung mau mengutarakannya kemana, kepada siapa. Kira-kira apakah Ibu ini ada waktu barang sebentar saja. Mohon maaf loh Bu, seandainya saya ini sedikit mengganggu kesibukan Ibu saat ini. Oh, insya Allah ada waktu Pak dan jangan sungkan Bapak untuk eh, mau menceritakan masalah Bapak kepada saya. Monggo bisa sharing-sharing aja Pak. Insya Allah tidak mengganggu kok. Justru saya makin seneng kalau ada Bapak Ibu guru itu yang beliaunya mau curhat sama saya. Seperti itu Pak Agus. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak merasa nyaman, pikiran juga agak sedikit tegang gitu Bu. Oh, jadi apa ya Pak Agus yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Agus harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Pak Agus? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Agus dapatkan Pak? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya saat ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Dan kita bisa mendapatkan solusinya nanti. Amin ya Robbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak? Silahkan diceritakan monggo Pak Agus. Bu, ingat tidak ya, Bu, saat pernah saya bercerita kalau beberapa hari yang lalu pengawas sekolah kita itu kan melakukan supervisi di masing-masing kelas nggih, tak Mhm. terkecuali saya. Waktu supervisi itu kan saya mendapat teguran dari Bapak pengawas kepala sekolah, Bu. Insya Allah iya ya Pak, saya ingat. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Agus itu mendapat teguran ya Pak Agus ya? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya masalahnya itu tidak serius-serius amat sih, Bu. Oh, tidak serius. Lah, tidak seriusnya seperti apa nih Pak Agus? Itu, Bu. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Pak Agus ini dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu Pak Agus. Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, alah, iya, 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 iya. Lalu, bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya hadir mengajar di kelas, saya itu kan menggunakan berbagai sumber
bisa dari buku referensi perpustakaan dan referensi lain sebagainya. Bagi saya yang paling penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak, ya? Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu sama Pak Agus. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya ya. Ngomong-ngomong nih, kenapa nih Pak Agus tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, secara pribadi sih, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah mumpuni, sudah memudahkan para murid, murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus loh Pak Agus. Kemudian soal output menurut Pak Agus itu bagaimana hasilnya, Pak? Saat Pak Agus itu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, agar Pak Agus itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih. Ya, jadi setelah Pak Agus ini, setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Agus? Ya, terima kasih Bu Guru. Terus terang, saya agak merasa enakan, sedikit lebih nyaman dari biasanya. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus-menerus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah baru ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lainnya itu agak terbengkelai dan lalai juga. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Pak Agus ini merasa masih sedikit resah selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Iya 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 iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Pak, ya, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya? Karena Pak Agus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, itu Pak Agus memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu ya Pak Agus ya? Iya Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Saya akan dipanggil kepala sekolah apa tidak ya Bu? Saya sangat takut. Tidak apa-apa Pak Agus, kalaupun dipanggil Bapak Kepala Sekolah, tentunya Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak, sehingga menambah semangat Pak Agus dalam mengajar di kelas. Karena Bapak Kepala Sekolah tidak mungkin apa ya, memarahi itu tidak. Tentunya akan memberikan hal-hal yang positif lah agar Pak Agus itu lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Seperti itu Pak. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya Pak, amin. Semoga ya Pak ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Agus selanjutnya Pak? Iya Bu, saya berniat
menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik lah. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak Agus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Agus lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas sekolah, Bu, dan saya juga akan memohon maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik dan efisien. Baik, terus kemudian nih, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Agus selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga terjadi kolaborasi dengan buku teks dengan juga cara yang sudah mereka nyaman sehingga terjadi kesinambungan dan keseimbangan dan mereka juga tidak merasa kaget gitu ya dan terakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan yang kita contohkan yakni Ki Hajar Dewantoro. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Agus. Itu langkahnya penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan langsung kita. Takutnya nanti salah-salah malah tambah parah dan meluber kemana-mana masalahnya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Agus ini sudah eh apa? Sudah merencanakan tadi ya, dan komitmen apa ini kira-kira Pak Agus yang akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak Agus? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya lah saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas saya nanti akan mengacu pada kurikulum Merdeka, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas juga. Baik, iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang kira-kira Pak Agus butuhkan ini untuk melaksanakan komitmen bagi Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran konsep ya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, bagus. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Pak Agus ini bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran yang konstruktif maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lebih plong, sehingga kita nanti bisa menjadi guru yang bijaksana, yang bisa memberikan suri tauladan yang baik untuk putra-putri terbaik bangsa kita. Ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, jadi semoga ini ya Pak ya bisa tercapai ya Pak. Iya. Jadi mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid, mereka akan mengajak
saya mendampingi untuk latihan upacara sebagai persiapan upacara pada hari Senin, depan, Bu. Ya, baik Pak, silakan. Monggo Pak Agus. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit 19 detik. Oke, terus Alhamdulillah lebih bagus. alhamdulillah lebih bagus. Nanti semoga saya juga bisa Harus harus, Bu, 15 harus. menit. Iya, Jenengan harus nilai A. amin. Baik, eh langsung ya Pak Agus ya. Ya, saya sebagai coach yang bertanya ya. Iya, jenengan sebagai Siap? coach-nya. Mhm. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Meta. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat sore. Alhamdulillah, Bu, saya juga ikut mendengar dan mendengarkan kabarnya kalau beliau, jenengan ini sudah, apa ya, kayak ceria begitu ya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan seperti biasanya. Keceriaannya itu ada agak ada yang beda-beda tipis gitu loh, Bu. Kira-kira ada masalah apa ya, Bu? Iya, itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung ini mau nyeritain ke siapa gitu Pak Agus. Nah, kebetulan ini kok ada Pak Agus. Ya, bagaimana kalau semisal saya bisa cerita ke Pak Agus soal ini ya? Saya berpikir seperti itu, Pak. Makanya ini kira-kira ini apakah Pak Agus ada waktu, Pak? Mohon maaf loh ya, Pak, jika seandainya mengganggu kesibukannya Bapak Agus. Tapi saya harap Bapak punya waktu untuk saya bisa menyampaikan permasalahan saya kepada Pak Agus. Insya Allah ada waktu, Bu. Kebetulan ini saya sedang jam kosong dan anak-anak juga sudah saya berikan tugas, sehingga bisa ada waktu yang lumayan panjang lah, Bu, dan tidak mengganggu kok. Monggo. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya sudah diberi kesempatan untuk bisa menceritakan permasalahan saya, biar kita sama-sama bisa saling sharing ya, Pak, berbagi seperti itu. Jadi begini nih, Pak. Beberapa hari ini saya ini sering tidak nyaman gitu, pikiran gitu, nggak bisa kayak nggak tenang gitu loh, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan panjenengan itu? Kira-kira apa ya, Bu Meta? Harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini. Saya berharap nih Pak akan mendapatkan ketenangan terutama ya Pak ya, karena saya kan merasa agak tidak tenang gitu. Nah, ini yang saya harapkan juga saya mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Agus ini nanti, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan lagi kah? Jelas Pak, tentu saya berharap itu akan mendapatkan solusi dari masalah saya ya Pak Agus ya, karena apa ya, ketika saya mempunyai masalah, saya bisa berbagi dengan teman, semoga saja bisa mendapatkan solusi yang nantinya akan bisa saya terapkan ke anak-anak seperti itu, Pak. Atau mungkin yang berimbas untuk sekolah seperti itu, Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kira-kira permasalahannya seperti apa apakah, Bu? Silakan diceritakan. Baik, Pak. Begini, Pak Agus. Saya merasa sedih nih, Pak, dan saya sangat iba sekali ketika anak-anak di sekolah itu tidak menerapkan budaya positif dengan menjalankan 5S, Pak, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu di sekolah itu
kayak tidak efektif gitu loh, Pak. Jadi anak-anak itu ketika bertemu dengan bapak ibu guru, itu mereka tidak semua anak dia bisa menerapkan 5S itu gitu, Pak. Jadi saya tuh merasa apa ya, kayak miris gitu loh, Pak, ketika melihat mereka-mereka yang seperti itu. Harusnya kan ya, kita itu jika apa namanya, anak-anak ketika anak-anak bertemu dengan bapak ibu guru kan alangkah baiknya menerapkan 5S seperti itu, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat anak-anak tidak menerapkan 5S tersebut ya, Bu? Kalau menurut saya ya, Pak, ya, mereka kurang menerapkan 5S itu karena mungkin ada beberapa anak yang merasa guru tersebut tidak mengajar di kelasnya. Jadi sehingga mereka itu cuek dan kurang menghargai gitu, Pak. Dan kemungkinan juga, dia tidak ada pembiasaan untuk itu. Jadi ketika dia bertemu dengan guru yang tidak mengajar di kelasnya, itu ya, ya sudah, saya tidak diajar sama guru itu dan saya tidak perlu menerapkan 5S tersebut gitu loh. Jadi kayak gitu itu loh, Pak. Nah, dan kemungkinan juga dengan adanya kurangnya pembiasaan tersebut dan juga ada kurangnya sosialisasi dan tindak lanjut dari penerapan 5S itu, Pak, untuk memajukan budaya positif di sekolah. Jadi kurang sosialisasi gitu ketika ada anak-anak yang seperti itu tidak ada, apa ya, tindak lanjut selanjutnya itu, tidak ada, apa ya, kalau ini tidak ada tindakan, tindakan selanjutnya, apa sih, harus bagaimana sih, kayak gitu tuh tidak gitu loh, Pak. Begitu ya, Bu. Iya, Apakah Pak. memang anak-anak menyadarinya apa yang mereka lakukan itu salah ya, Bu? Iya, tentunya menyadari sih, Pak, harusnya menyadari. Namun karena kurangnya pembiasaan ini tadi, maka anak-anak ini, tidak terbiasa akan hal itu gitu, Pak. Jadi mereka hanya menerapkan itu kepada orang yang mereka kenal saja, seperti itu. Apakah Bu Meta sudah men-sharing-kan soal ini juga dengan Bapak Ibu guru mapel yang lain juga? Ya, sudah, Pak. Dan beliau-beliau merasakan hal yang sama seperti saya gitu. Mereka pun, mohon maaf, beliau-beliau pun juga, ternyata merasa apa ya, iba seperti itu. Karena ternyata banyak anak-anak juga yang ketika bertemu dengan bapak ibu guru itu tidak menerapkan 5S tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya saya saja ternyata yang mengalami, ternyata bapak ibu guru juga ada yang mengalami seperti itu gitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lantas, apa tanggapan Bapak Ibu guru tentang masalah 5S ini, Bu? Bapak Ibu ini berharap, akan ada tindak lanjut tentunya pasti ya, Pak, ya, dari sekolah agar menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah ini. Karena, menurut kami budaya positif di sekolah ini sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak, seperti itu, Pak. Jadi agar anak-anak itu juga menjadi, terbiasa, seperti itu. Selama ini ketika Ibu Meta ini merasa sedih dan iba terhadap anak-anak dan lingkungan di sekitar sekolah kita, apakah Ibu Meta sudah melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Ya, sudah, Pak. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, sebelum pembelajaran saya mulai, saya ini selalu mengingatkan kepada anak-anak agar selalu menerapkan 5S terhadap bapak, ibu guru yang dikenal maupun tidak dikenal. Maksudnya adalah dikenal dan tidak dikenal adalah, semua bapak, ibu guru yang mengajar di kelas kalian atau yang tidak mengajar di kelas kalian, seperti itu, Pak. Tapi
nyatanya tidak semua jenjang anak-anak menerapkan 5S ini gitu, Pak. Sedangkan saya kan hanya mengajar di kelas 10 saja nih, Pak, dan tidak ngajar di kelas 11 dan 12. Nah, makanya ini kan saya juga kurang tahu juga kelas 11 dan 12 ini Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas apakah juga mengingatkan anak-anak di kelasnya ketika pembelajaran untuk menerapkan 5S ini begitu, Pak. Jadi kan kayak saya itu merasa saya sudah melakukan apa ya, mengingatkan anak-anak untuk menerapkan 5S ketika pembelajaran di kelas sebelum pelajaran dimulai ya. Tetapi saya juga tidak tahu Bapak Ibu guru ini seperti apa ketika mengajar di kelasnya, apakah beliau-beliau menerapkan apa mengingatkan untuk menerapkan 5S juga atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi, sepengetahuan Bu Meta, mayoritasnya apakah guru kelas 11 dan 12 itu ada yang mengingatkan anak-anak dalam penerapan 5S setiap pembelajarannya ya Kak, Bu? Nah, ini yang saya kurang paham, Pak. Karena saya belum mengetahui sepenuhnya proses pembelajaran Bapak Ibu guru ini ketika mengajar di kelas itu seperti apa. Begitu. Jadi saya kurang paham, Pak. Bapak Ibu guru ini apakah mengingatkan atau tidak, saya kurang tahu. Karena nyatanya juga tidak semua anak jenjang kelas itu menerapkan 5S kepada Bapak Ibu guru semuanya yang mengajar di kelasnya maupun tidak. Seperti itu, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu bagaimana Bu Meta menyikapi akan hal tersebut? Eh, s- Gini, Pak. Tentu perlu adanya kerjasama dengan rekan-rekan guru dan warga sekolah, Pak, agar 5S ini bisa menjadi pembiasaan di kelas. Iya, betul Bu. Kerjasama dengan rekan-rekan dan warga sekolah memang sangat penting untuk mendukung ke pembiasaan ini. Lalu apa rencana tindakan Bu Meta untuk kedepannya agar penerapan 5S untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu bisa segera terwujud, Bu? Rencananya ini saya akan apa mencoba untuk berkomunikasi ya Pak, tentunya dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah menghendaki, maka akan diteruskan ke Waka dan juga Bapak Ibu guru yang lain untuk pembiasaan 5S ini, Pak. Karena memang saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya tidak bisa menindaklanjutinya sendiri. Perlu adanya eh, apa komunikasi atau kerjasama antara Bapak Kepala Sekolah, antara tim manajemen, dan juga teman-teman rekan sejawat gitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi, sama-sama, bersama-sama, saling bekerja sama untuk membangun budaya positif dengan mewujudkan apa? Mohon maaf, membangun budaya positif dengan menerapkan 5S seperti itu, dengan pembiasaan 5S itu tadi, Pak. Ya Bu, saya sangat setuju dengan rencana tersebut adalah sebuah rencana yang sangat bagus banget Bu Meta. Karena Bu Meta tidak bisa melakukan hal ini sendirian, perlu adanya kerjasama antara Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan warga sekolah yang lainnya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Meta lakukan? Iya Pak Agus. Pembiasaan 5S ini agar bisa tercapai dengan baik, yaitu dengan adanya sosialisasi ya Pak, sepertinya Pak. Karena ini kan termasuk mengingatkan juga ya, kita memberikan materi untuk anak-anak gitu. Jadi mengingatkan pembiasaan 5S sebelum pembelajaran dimulai dan ada poster gitu Pak, ada poster yang berkaitan dengan 5S begitu di setiap kelas untuk meningkatkan untuk mengingatkan anak-anak akan pembiasaan 5S. Jadi
mungkin ya Pak ya, apa, tiap kelas itu di-brief poster, entah itu tulisan, yang mana anak-anak ketika melihat poster tersebut itu bisa teringat dan akhirnya anak-anak bisa, mulai membiasakan ketika bertemu dengan bapak ibu guru, itu bisa menerapkan 5S tersebut, begitu. Jadi, di samping bapak ibu guru ketika pembelajaran itu mengingatkan anak-anak sebelum pelajarannya dimulai, itu juga dikuatkan lagi dengan adanya tulisan atau poster yang ditempel di kelas seperti itu, Pak. Jadi biar anak-anak semakin ingat seperti itu, Pak. Mungkin ini sih, ini juga ketika mengingatkan anak-anak di kelas ketika pembelajaran, itu mungkin tidak harus setiap pembelajaran, tetapi mungkin bisa disiasati ketika jam pertama dan jam terakhir untuk mengingatkan anak-anak selalu menerapkan pembelajaran apa menerapkan budaya positif 5S tersebut, Pak. Begitu. Ya, tepat Bu. Luar biasa sekali Bu Meta. Langkah penyelesaian yang Bu Meta ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Meta tersebut. Alhamdulillah, syukurlah Pak, syukur. Jadi sekarang saya merasa lega Pak, karena jujur saya merasa sangat sedih dan iba sekali Pak. Sehingga saya itu perlu bercerita agar kesedihan saya ini bisa menemukan solusinya, begitu Pak Agus. Nah ini kebetulan kok juga ketemu sama Pak Agus dan Alhamdulillah ini beban saya, hati saya ini sudah agak ringan ketika bercerita dengan Pak Agus. Ya, alhamdulillah wa syukrillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Meta itu sudah menemukan jalannya, sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Meta rencanakan tadi, kapan Bu Meta akan melakukan aksi nyatanya? Secepatnya, Pak, jika besok saya bisa lakukan, ya besok akan saya lakukan gitu, Pak. Jadi mungkin, nunggu waktunya Bapak Kepala Sekolah juga ya, mungkin kan untuk kalau semisal mau berkomunikasi, biar ngobrol-ngobrol enak, itu, menunggu waktunya Bapak Kepala Sekolah agar, bisa ngobrol enak gitu. Tapi untuk membantu, apa namanya, sambil menunggu waktunya Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya juga bisa ngobrol dulu sama Bapak Ibu guru begitu, Pak. Jadi kalau semisal besok saya bisa langsung eksekusi ya, saya besok akan saya lakukan, Pak Agus. Iya, Bu, lebih cepat lebih baik agar pembiasaan 5S ini bisa segera diterapkan dengan baik. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Meta butuhkan untuk melaksanakan hal baik tersebut? Jelas dukungan yang saya butuhkan ini adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak, dan juga rekan guru-guru untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkannya, begitu, Pak. Karena dukungan dari beliau-beliau itu sangat besar sekali, Pak. Tanpa adanya bekerja sama dengan beliau-beliau itu juga tidak akan bisa terwujud. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera tercapai dan Bu Meta dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, tentram, nyaman, dan menyenangkan, Bu. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Pak Agus. Dan terima kasih banyak sekali atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan nih, Pak, dan lega. Alhamdulillah. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak Agus ya. Mm-mm. Amin, amin, ya robbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru.
Baik, alhamdulillah 34, 31 sudah sangat cukup sekali nih. Udah saya matikan ya, Alhamdulillah. Pak. Ya, dimatikan aja.